Halo semuanya, di video kali ini aku tuh mau merekomendasikan roti-roti paling lezat, paling terbaik, paling enak di seluruh dunia ya guys, yaitu roti-roti Arab ya, singgodebak seperti ini kayak opak sampe, tapi rasanya enak banget ya guys. Nah, roti-roti yang singgodebak ini cocok banget buat buka puasa ya guys. Nah, buat kalian yang ada di Arab Saudi, wajib simak, wajib dipraktekkan ya buat si majikannya. Karena emang roti-roti ini tuh cocok banget, pas banget di lidah orang Arab mah ya guys. Nah, buat teman-teman yang dimanapun berada yang mau mencobanya, silahkan disimak videonya dari resep awal hingga akhir. Langkah pertama, siapkan baskom, kemudian tepung terigu protein tinggi sebanyak 4 gelas atau setara dengan 600 gram, dan ragi 2 sendok teh, kemudian gula pasir 1 sendok makan, ada garam 1 sendok teh, aduk-aduk hingga tercampur. Terus tambahkan telur 1 butir, kemudian susu cair yang hangat sebanyak 370 ml atau sesuaikan dengan kualitas tepung masing-masing, bisa kurang bisa juga lebih ya. Masukkan si susunya ini secara bertahap sambil diaduk-aduk ya dengan spatula seperti ini. Lanjut, terakhir aku tambahkan butter ya sebanyak 20 gram dengan suhu ruang ya, udah meleleh begini tuh ya, 20 gram saja. Terus aku tambahkan juga minyak sayur atau minyak zaitun 2 sendok makan. Kemudian aduk-aduk si adonannya ini hingga tercampur merata ya. Di sini adonan sudah pas banget, jadi saya tidak menambahkan taburan tepung-tepung lagi ya. Cukup ini aja yang ada, jadi nggak pakai taburan sama sekali karena adonannya sudah pas banget. Kemudian akan saya uleni kayak nyuci baju tuh seperti ini ya. Lama-lama adonan akan kalis dan lembut dengan sendirinya. Ini saya uleni kurang lebih 5 menitan ya teman-teman, tidak lama. Tuh sampai seperti ini kalis ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalis lembut seperti ini, akan aku tutup lagi dengan baskom tadi, dan di sini akan aku diamkan kurang lebih 40 menit ya teman-teman, atau 1 jam ya. Nah, kalau sudah 40 menit aku akan bagi-bagi adonannya menjadi 5 bagian saja ya. Nah, kita rounding dulu seperti ini, letakkan di wadah seperti ini. Nah, kemudian setelah ini akan aku diamkan kurang lebih 7 menitan hingga lentur. Lanjut, aku siapkan kejunya, isiannya yaitu ada cheddar ya. Ini udah diparut cheddarnya secukupnya aja. Terus ada ini mozzarella, keju halloumi, dan habat soda sedikit aja ya, biar tambah endul rasanya. Lanjut, kita akan bentuk, kita akan isi ya. Sekarang lebarkan dulu si adonan seperti ini, biarkan di tengahnya itu agak tebal gitu ya. Nah, seperti ini. Terus kita akan isi dengan kejunya, keju cheddar sekira-kira aja ya, 1 genggam gitu ya, secukupnya aja tuh ya. Kemudian dibuntel-buntel atau dibungkus seperti ini yang rapi ya, biar tidak kebuka nanti pas di oven atau dipanggang. Nah, kayak gini dibulet-buletin aja tuh seperti ini. Sudah ya. Sekarang aku lanjut buat satu lagi. Lebarkan, biarkan tengahnya kalau bahasa Sunda mah mucunghul gitu ya. Letakkan isian, lalu ditutup atau dibuntel-buntel lagi yang rapi ya. Sudah ya, seperti ini teman-teman. Pokoknya mah gampang ya, untuk pemula juga pasti langsung bisa, dan untuk rasa rotinya ini jamin endol banget teman-teman. Nah, kalau sudah ini ditutup dulu dan biarkan sebentar ya. Kalau sudah kita akan gilas panjang atau memanjang gitu ya, bentuk oval kayak gitu. Saya ini ikutin resepnya aja ya teman-teman. Kalau mau bulat silahkan dibuletin, tapi di resepnya itu agak lonjong, jadi saya mah ikut-ikutan kumaha yang ngasih resepnya aja ya, yang penting enak. Kalau sudah lonjong panjang seperti ini, letakkan di mana, di loyang ya teman-teman. Loyangnya sudah aku olesi dengan minyak sebelumnya ya. Letakkan aja seperti ini. Tekan-tekan dulu ya, yang rapihkan dulu maksudnya. Lanjut, karena aku nggak punya cetakan, aku pakai tangan aku aja biar si rotinya itu berpori-pori gitu, biar tidak menggelembung nanti pas di oven, pas dipanggang. Kalau merasa jijik dengan tangan, silahkan sesuaikan aja pakai sendok atau tusukan gitu ya, tusukan bakso atau apa gitu ya. Kalau saya ini dengan tangan aja yang gampang, karena tangan saya sudah dicuci sebelumnya ya. Kalau sudah seperti ini berpori, lalu akan saya oles-oles dengan susu cair. Susu cair biasa, susu cair aja, nggak pakai apa-apa ya, cuma susu cair aja. Nah, setelah ini akan saya panggang dengan suhu 180, api bawah dulu. Sebentar aja ya, nanti api atas.
Nah ini yang lainnya antri ya, karena cuma masuk dua-dua saja. Ini antri dulu nggak apa-apa. Kalau sudah matang angkat ya si rotinya. Nah sudah wangi sekali, kecium baunya itu, harumnya itu wangi karena ada kejunya. Pokoknya mandal pisan ya. Sekarang lanjut yang lainnya ya. Sama kayak tadi. Oh ya, ada yang komen katanya kalau bikin roti itu harus pakai sarung tangan ya atau jawanti. Kalau saya ya pribadi saya sendiri nggak biasa pakai sarung tangan. Jadi gimana gitu ya. Jadi seserilean gitu cara makainya juga nggak biasa. Karena ini buat sendiri ya nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nggak mau pakai tangan sendiri ya udah pakai sarung tangan aja ya. Disesuaikan aja sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Tidak harus seperti saya ini. Kalau mau pakai sarung tangan silahkan ya. Kalau saya ini nggak biasa ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah buat saya sendiri. Kalau untuk jualan mungkin ya harus itu. Tapi kalau untuk diri sendiri mah nggak apa-apa lah ya. Oke, ini kan masih panas ya. Jadi aku teh agak ini apa namanya itu kalau bahasa Sunda mah kekerepekan karena panas gitu ya teman-teman. Kepanasan lah gitu intinya mah ya. Kepanasan tangan saya tuh karena ini masih panas teman-teman. Dan inilah dalamnya ya, hasilnya seperti ini. Dalamnya itu isiannya keju. Untuk rasanya enak banget, luar biasa, benar-benar ngeju banget, gurih ya. Dan untuk tekstur roti empuk luar dalam ya, ini mirip-mirip tamis tapi rasanya tidak seperti tamis. Karena bahan-bahan untuk tamis beda lagi ya teman-teman, tidak memakai butter ataupun telur ya. Tapi ada sebagian yang pakai butter ya teman-teman. Tapi kalau telur enggak pakai sama sekali ya untuk roti tamis mah. Karena ini roti ala-ala Turki jadi aku ikutin aja resepnya ya. Ternyata rasanya tuh endul banget, benar-benar luar biasa enak. Rotinya empuk, rasanya enak, gurih banget, ngeju banget, teman-teman wajib coba. Nah, rotinya ini cocok buat sarapan pagi, buat camilan, buat teman ngeteh di sore-sore, buat makan malam juga bisa ya teman-teman. Bisa semuanya ini ya karena ada isiannya juga gurih dan cepat kenyang ya, mengenyangkan teman-teman. Apalagi ditambah dengan susu ya atau teh ataupun kopi atau chai karak atau teh tarik ya. Jadi tambah endul itu. Oh ya, aku mau tak potong-potong dulu ya teman-teman seperti ini karena ini kan aku bikin buat anak-anak, buat kita semua lah ya di sini. Terus aku mau masukin dulu ke wadah karena anak-anak belum pulang dari sekolah ya, biar tidak kering ya rotinya. Akan aku masukkan ke wadah seperti ini dan tutup wadah ya. Ini mantep ya, jadi bisa bertahan makanan tuh berjam-jam tetap hangat ya. Oke, selamat mencoba ya teman-teman bagi yang mau mencobanya. Oke, segitu aja di video kali ini cara membuat roti ala Turki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Pertama siapkan baskom, kemudian siapkan susu cair hangat 270 ml. Ini hangat ya susu cairnya. Lanjut aku tambahkan telur 1 butir, ragi 1,5 sendok teh ya. Terus ada gula pasir 1 sendok makan, aduk-aduk hingga tercampur. Lanjut aku tambahkan tepung terigu pro tinggi 1 gelas atau 150 gram. Lanjut diaduk-aduk hingga tercampur merata ya. Terus di sini akan aku tutup ya. Di sini akan aku aktifkan dulu ini ragi kurang lebih 20 menitan ya atau 30 menit gitu. Setelah 30 menit kita lihat sudah agak mengembang gitu ya, artinya si raginya itu udah aktif, bagus banget ya. Kemudian akan aku tambahkan butter dengan suhu ruang ya, ini udah meleleh ya, kurang lebih 20 gram ya teman-teman. Ini udah meleleh ya. Minyak sayur 2 sendok makan, kemudian garam 1 sendok teh. Lanjut diaduk-aduk hingga tercampur. Lanjut masukkan tepung terigu sisanya 2 gelas lagi. Jadi tepung terigu tuh pakai 3 gelas atau setara dengan 450 gram. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Diaduk-aduk dulu dengan spatula baru diuleni dengan tangan ya. Di sini aku tidak memakai mixer ya, cukup diaduk-aduk dengan tangan saja. Kalau jika merasa adonan agak lengket, kasih taburan gitu ya, sekeprul-keprul. Lanjut aku uleni di bawah seperti ini ya. Uleninya tidak lama ya teman-teman, paling 3-4 menitan aja gitu hingga tercampur aja ya teman-teman, enggak sampai 10 menit gitu enggak ya. Sebentar aja udah tercampur mas, sudah ya seperti ini. Kita akan diamkan lagi ini ya kurang lebih 1 jaman ya atau 40 menit atau sesuai cuaca kalian masing-masing. Setelah 1 jam ini maaf ya tadi baskomnya pas aku buka tuh kameranya nggak nyala. Oke, sekarang kempiskan dulu adonan, kemudian di sini bagi-bagi dulu adonannya ya sama rata. Aku bagi jadi 6 ya, tapi kalau kalian pengen ukurannya kecil silahkan dikecilin ya. Kalau aku sih
ya sesuai resepnya gitu ya. Oke, lanjut kita tutup dulu ya, dironding dulu ya dan tutup biarkan 10 menit. Dan ini ada isiannya, ada keju mozzarella, keju halloumi dan keju apa namanya pita ya. Ini semua, ini keju hallouminya seperti ini tuh ya. Kemudian untuk isiannya ini kita akan haluskan atau kita campurkan ya semuanya. Ini diparut ya semuanya. Nah, hingga seperti ini. Dan ini aku tambahkan habat soda atau jintan hitam agar supaya nanti rasanya tuh makin top market top. Atau mau ditambahkan bagdones atau daun seledri, peterselie itu lebih endul ya. Oke, ini si adonan sudah 10 menit. Lanjut kita akan isi satu per satu ya si adonannya ini. Cara mengisinya teman-teman simak videonya ya. Pertama kita lebarkan dengan tangan aja seperti ini, tekan-tekan bagian pinggirnya. Lalu bagian tengahnya itu biarkan tebal ya. Nah, sekarang kita kasih isian di tengahnya. Seperti ini isiannya yang kita haluskan tadi ya, keju mozzarella, keju halloumi dan keju pita dicampurkan semua ya. Dan ada habat soda ya atau bagdones kalau ada mah ya, atau bagdones itu peterselie gitu ya. Lanjut dibuntel ya, dibungkus-bungkus seperti ini, dibuntel-buntel lalu sisihkan. Lanjut aku bikin lagi tuh ya, teman-teman simak videonya. Kasih isian, buntel lagi, dibungkus, digemol-gemol gitu ya. Nah, seperti ini tuh kira-kira ya. Jadi cara buatnya itu gampang banget dan rasanya pun enak sekali. Oke, kalau sudah mah ditutup dan diamkan kurang lebih 15 menit ya teman-teman, hingga lentur gitu ya. Setelah 15 menit, nah sudah lentur kan. Sekarang siap untuk dipipihkan ya. Pipihkan aja dengan tangan seperti ini tuh ya, diemple-emple atau ditekan-tekan hingga lonjong gitu ya, bentuk oval. Seperti ini pokoknya mah teman-teman simak ya, caranya tuh cuman ditekan-tekan aja tuh. Jadi gini lonjong panjang ya. Sudah seperti itu aja ya. Jadi kalau mau bulat juga boleh ya. Cuman aku ini ngikutin resep ala-ala Turki karena karena ini adalah roti Turki. Jadi mereka buatnya lonjong ya. Jadi aku buat lonjong aja. Kalau kalian mau bulat silahkan ya. Pokoknya mas sesuai selera aja. Nah, kalau sudah kita rapihkan dulu ya, atau tekan-tekan lagi, rapihkan lagi seperti ini. Lanjut karena harus berpori ya. Jadi kita wayahna kasih tekan-tekan dengan jari kita ya, atau misalkan kalau mau pakai tusukan boleh. Nah, ini kenapa ditusuk-tusuk atau ditekan-tekan dengan jari, karena nanti ini pas di oven tuh akan melendung nantinya kayak balon gitu. Jadi wayahna ditusuk-tusuk dulu supaya tidak melendung ya. Lanjut aku oles-oles dengan susu cair saja ya, tipis-tipis seperti ini tuh ya. Sekarang kita akan panggang atau kita oven dengan suhu 180, api bawah dulu, nanti api atas. Aku nggak lama ngovennya ya, sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Nah, kalau sudah matang mah angkat. Nah, inilah roti Turkinya sudah matang. Jadi roti Turki itu selain gampang cara buatnya, rasanya tuh enak banget teman-teman. Untuk tekstur rotinya empuk banget luar dalam dan rasanya gurih ya, sedap pokoknya karena ada gurih, karena ada apa namanya isiannya keju ya. Dan ini biasanya orang Turki itu diseruput dengan teh manis ya. Nah, ini biasanya buat sarapan pagi ataupun teman ngeteh di sore-sore atau makan malam juga bisa ya, karena ini mengenyangkan sekali. Kecuali kalau orang Indonesia ya, biasanya setelah makan roti itu makan nasi lagi ya. Oke teman-teman, jadi inilah roti ala Turki ya, isian keju mozzarella, rasanya tuh enak, mantap, top market top. Pokoknya buat orang Arab mah ini cocok banget ya, dijamin bakal pada suka ya. Terutama buat para TKW yang ada di Arab Saudi, silahkan cobain ya buat majikannya, dijamin majikannya bakal ketagihan karena ini rasanya enak banget. Dan biasanya orang Arab tuh sukanya roti ya sore-sore tuh dengan teh. Oke, segitu aja ya di video kali ini cara membuat roti ala Turki isian mozzarella. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, dan terima kasih. Pertama, siapkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 4 gelas ya. Gelasnya seperti ini atau setara dengan 600 gram. Lanjut ragi biasa ya, 1 sendok makan. Dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian garam 1,5 sendok teh. Garamnya udah pas ya, 1,5 sendok teh itu udah pas. Nah, ini ada minyak sayur ya atau minyak zaitun ya, 50 ml aja. Nah, untuk susunya aku pakai 470 ya. Ini baru 450 ml. Susunya hangat ya. Jadi bukan yang dingin ya, yang hangat-hangat kuku gitu. Tuangkan secara bertahap dan ini aku tambahkan 20 ml lagi
lagi. Nah, jadi total semua cairannya ini 470 ml ya. Untuk tekstur rotinya ini lembek sekali ya guys. Jadi apa namanya, kayak mencair gitu, lembek lunak banget ya. Jadi tidak bisa diuleni dengan tangan. Jadi hanya dengan aduk-aduk aja seperti ini ya, dengan cocolek atau pakai tangan juga bisa, cuman nggak bisa diuleni seperti biasa aku uleni ya. Jadi cuma diaduk-aduk saja, bukan diuleni. Maksudnya cuma diaduk-aduk saja seperti ini. Karena adonannya itu sangat lunak, lembek ya, atau biek kalau bahasa Sunda Maya guys. Tuh seperti ini guys tuh. Lembek banget guys, nggak bisa diuleni, cuma diaduk-aduk aja ya. Nah, kalau sudah tercampur merata mah sekarang kita akan tutup dengan kantong plastik atau apa aja ya, tutup dan diamkan kurang lebih 2 jaman ya, lama banget. Mau semalam juga boleh ya, tapi di sini aku cuma 2 jam saja. Lanjut aku bikin kuahnya atau cocolnya. Masukkan minyak secukupnya, bawang merah, bawang putih secukupnya ya, sesuai kebutuhan aja. Lanjut tambahkan bumbunya kayak jintan bubuk, ketumbar, jahe, kunyit, lada hitam. Digoreng-goreng atau ditumis-tumis seperti ini. Sama bawang merah putihnya ya. Nah, ini untuk edesnya atau lentilnya sebanyak 1 gelas atau sesuai kebutuhan. Lanjut dioseng-oseng bersama bumbu tadi dan bawang merah putihnya. Lanjut masukkan air secukupnya. Lanjut kita akan tambahkan juga kaldu ayam atau maiji ya, rasa ayam seperti ini. Kaldu ayam ya, kalau di Indonesia mah mungkin Royco Masako begitu. 1 blok aja. Lanjut aku masukkan juga garam, tambahkan garam ya secukupnya. Sekarang kita akan masak si lentilnya ini atau edesnya. Masak 10 menit. Nah, ini udah agak-agak setengah matang ya. Lanjut aku tambahkan tomat, potongan tomat ini sebelah aja sedikit ya, nggak banyak. Sedikit aja sebelah tomatnya ukuran sedang. Lanjut kita masak kembali. Nah, kalau sudah agak matang mah aku masukkan daun bawang biar agak wangi-wangi gitu ya. Ini sesuai selera, kalau nggak suka di skip aja. Dan terakhir aku masukkan daun bagdones atau seledri atau paterseli gitu ya. Nah, udah matang ya si cocolnya, sisihkan dulu. Nah, sekarang kita balik lagi ke adonan tadi, udah mengembung. Ini si adonannya udah belembung ya, merekah sekali. Ini udah 2 jam ya. Terus diaduk-aduk dulu karena ini sangat lunak sekali ya. Aduk-aduk dengan cocolek atau spatula seperti ini. Setelah ini kita akan ronding-ronding ya. Cara merondingnya seperti ini, ditaburi terigu yang banyak di alas kerja. Kemudian letakkan si adonannya. Karena ini sangat lunak sekali ya, tidak bisa kita uleni. Nah, tangan aku udah bersih. Terus taburi tangan aku juga dengan tepung agar tidak menempel di tanganku ya si adonannya. Lanjut kita bulet-buletin seperti ini, bulet-bulet dengan bantuan pakai terigu agar supaya tidak menempel di tangan aku ya. Kalau sudah kita bagi 2 karena aku mau bikin 2 aja si rotinya. Kalau mau bagi 4 silakan bikin 4 ya, bagi 4. Kalau aku mau bagi 2 aja karena mau bikin 2 rotinya biar galelede gitunya teman-teman. Kayak opak sampe. Nah, ini kita ronding-ronding dulu dengan cara dibantu oleh apa namanya, tepung terigu agar tidak melengket di tangan. Ini ronding-ronding sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita ronding-ronding dengan bantuan tepung, nah tidak melengket kan, tidak lengket di tangan karena ada bantuan terigu ya. Nah, sekarang kita kalau sudah selesai mah dironding, sekarang tutup ya. Si apa namanya, roti ini tutup. Lanjut diamkan ya 20 menitan. Setelah 20 menit adonannya sudah agak-agak lentur gitu ya. Sudah lentur lah intinya. Siapkan loyang. Loyangnya besar seperti ini karena rotinya juga besar. Sekarang kita akan ambil 1 adonan yang sudah kita browning tadi dengan cara dikasih tepung terigu juga tangan kita agar tidak menempel di tangan kita. Nah, sekarang kita apa namanya, tekan-tekan atau diemple-emple gitu ya, kalau bahasa Sunda mah diemple-emple gitu ya teman-teman, biar melebar gitu. Lanjut kita akan tusuk-tusuk dengan jari agar si rotinya nanti tidak melendung ke atas ya, bukan ke bawah, ke atas. Tidak melendung rotinya ya. Jadi harus ditusuk-tusuk agar berpori gitu.
Lanjut oles-oles dengan susu cair saja ya, seperti ini. Dan ini oven sudah aku nyalain dari tadi ya. Ovennya 10 menit sebelum ini masuk. Lanjut sekarang kita oven dengan suhu 180 api bawah dulu. Kemudian kalau sudah matang api bawah, nanti api atas. Aku pakai api besar ya, suhu 180. Nah, kalau sudah matang mah angkat ya. Tuh seperti ini. Angkat ini ya. Nah, ini kita sisihkan dulu dan lanjut panggang yang satu lagi ya. Roti yang satu lagi karena kita kan bikin dua tadi ya. Nah, ini satu lagi sudah aku panggang, sudah selesai semua. Aku skip ya soalnya kepanjangan. Nah, sudah selesai pokoknya Mas semua ya. Maaf ini suami aku mau diambil. Dia tidak tahu kalau ini masih panas ya. Oke, teman-teman sudah selesai semua. Kita pindahin ke loyang, bukan loyang, maaf, apa namanya? Nampan ya. Maaf suka riweuh ya. Nah, ini sudah selesai ya karena besar ya, tuh karena besar dan ini teksturnya empuk ya, teman-teman. Sama kayak tamis, cuman kalau tamis itu dibiarkan 2-3 jam udah agak kering gitu. Kalau ini mah enggak ya. Ini sampai berapa jam pun sampai besok pun masih empuk ya, teman-teman. Bisa dicoba ya kalau nggak percaya mah. Tuh berongga-rongga seperti ini. Dalamnya berongga-rongga, berpori ya. Karena adonannya lunak banget tadi ya. Jadi dimakannya itu enak, kenyal-kenyal gitu teman-teman, kayak kayak makan ongol-ongol, kenyal gitu. Kenyal gitu teman-teman. Nah, pokoknya mah langsung aja sajikan bersama cocol tadi yang sudah kita buat, yaitu lentil atau apa namanya kalau di Arab mah edes gitu ya, cocolnya itu endul pisan ya teman-teman. Pokoknya selamat mencoba aja bagi yang mau mencobanya ya. Ini endol banget, roti Arab sama ades ya. Nah, buat para TKW yang ada di Arab Saudi wajib dicobain ya buat majikannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat tuh ketika saya sobek-sobek rotinya empuk sekali teksturnya, luar dalam empuk banget dan berongga-rongga ya. Ini selain dicocolkan sama yang gurih-gurih bisa juga dengan yang manis ya, misalkan dengan susu ya. Kalau nenek-nenek biasanya sama susu, mertua saya tuh sukanya sama susu sama teh gitu. Nah, itu bisa juga ya, selain dengan edes atau pul atau idam, bisa juga dengan yang manis-manis. Oke, segitu aja ya guys. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Adonan buat tamisnya, ini aku siapkan baskom, lalu tepung terigu 2 gelas atau 300 gram. Kemudian ada ragi 1 sendok teh. Kemudian gula pasir 1 sendok teh. Kemudian susu powder 1 sendok makan, susu bubuk ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk dulu seperti ini, tambahkan garam setengah sendok teh dan ini aku memakai butter cair ya. Kalau mau pakai minyak juga boleh ya, atau minyak zaitun 2 sendok aja, jangan banyak-banyak. Dan air hangat ya teman-teman, airnya sebanyak 200 ml ya, atau sesuaikan dengan tepung kalian masing-masing ya. Kualitas tepung itu biasanya nggak sama, jadi bisa kurang si airnya ini, bisa lebih ya. Kemudian tuangkan si airnya seperti ini lalu diaduk-aduk, campur aduk seperti ini dengan spatula ya hingga tercampur merata. Kemudian aduk-aduk dengan tangan dan uleni ya. Cara nguleninnya biasa ya, kalau pakai tangan mah kayak nyuci baju gitu ya. Dan saya uleni sebentar aja, kira-kira kurang lebih 7-8 menitan ya teman-teman. Kalau misalkan mau bikinnya banyak sampai 2 kilo, sekilo 2 kilo boleh pakai mixer ya teman-teman kalau ada mah. Kalau nggak ada mah juga nggak apa-apa pakai tangan. Cuman mungkin capek masa etik itunya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah aku uleni dan aku banting juga terkadang ya. Ini aku uleni kurang lebih 8 atau 10 menitan gitulah ya. Kalau sudah mah tutup dan diamkan 1 jam. Sekarang kita akan membuat pulnya ya atau kacangnya. Siapkan wajan atau teflon, terus kasih minyak. Kemudian bawang bombay sama bawang putih ya. Ya, bawang merah, bawang putih gitu secukupnya saja ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Ya, terus diurak-arik ya atau ditumis-tumis hingga harum. Kemudian di sini akan saya tambahkan tomat ya, ini setengah, tomatnya ini sebelah ya teman-teman. Sabelah gitunya teman-teman, dipotong-potong kecil-kecil dadu dan sama paprika ya, ini secukupnya paprikanya. Kemudian untuk bumbu sesuai selera ya, aku cuma pakai ketumbar, jintan bubuk, lada hitam. Terus ada baharat khas Saudi ya, yaitu baharat Sabah namanya, atau sesuai selera pokoknya nama ya untuk bumbunya.
Mungkin kalau nggak ada juga ini nggak apa-apa, cukup aja ketumbar, jintan bubuk dan lada hitam ya, dan juga garam. Terus ini ada pasta tomat secukupnya supaya merah aja. Kalaupun nggak mau pakai nggak apa-apa ya. Cuman kalau pakai itu jadi rasanya lebih endol dan warnanya juga lebih cakep, nggak pucat ya, agak merah-merah gitu. Kemudian ini untuk kacang pulnya sudah aku haluskan ya sebanyak 1 kaleng. Ini kacangnya ini sebenarnya sudah matang ya sebelumnya teman-teman, di wadah di kalengan seperti ini, kacang kalengan. Ini apa namanya kalau di Indonesia mah ya, saya kurang tahu ya teman-teman, tapi kalau nggak ada yang ini ya bisa pakai kacang polong atau kacang panjang ya, kacangnya itu ya teman-teman. Jadi bijinya gitu, bukan kacangnya, maksudnya bijinya. Nah, seperti itu lalu dihaluskan dan kita akan masak seperti ini. Ini aku tambahkan air barusan sedikit aja ya. Dan juga pasta tomat supaya warnanya itu lebih agak kemerah-merahan gitu ya. Dan garamnya sedikit aja karena tadi tuh kan kacang kalengan jadi udah ada garamnya gitu. Sedikit aja ya garamnya, jangan banyak-banyak. Kemudian ini akan saya masak sebentar aja karena kan si kacangnya itu udah mateng ya. Jadi sebentar aja masaknya. Kita lanjut balik lagi ke si adonan tadi. Ini udah 1 jam adonannya, tamisnya. Kemudian taburi tepung seperti ini supaya tidak lengket di tangan kita ketika kita membagi-baginya. Lalu akan aku bagi-bagi menjadi 3 bagian si adonan ini dan rounding ya supaya barulet atau bulat. Lalu tutup dulu ya, diamkan kurang lebih 10 menitan ya supaya lentur pas nanti kita membentuknya. Nah, ini si kacang pulnya sudah matang ya. Ya, kalau sudah matang mah matikan kompornya, apinya, lalu ini sisihkan dulu ya. Kemudian kita akan panaskan ovennya dulu, nyalakan dulu oven yang paling bawah. Terus ini ada loyangnya ya. Panaskan si loyangnya. Terus adonannya udah 10 menit. Ini udah kita rounding tadi kan. Ini udah 10 menit. Kemudian ditekan-tekan seperti ini, dibulatkan ya teman-teman. Kalau mau pakai rolling pin juga boleh ya. Kalau aku ini sama tangan aja seperti ini tuh. Jadi melebar dengan tangan aja ya. Semuanya ya teman-teman. Atau mau dua-dua dulu kalau nggak cukup mah satu-satu atau dua-dua gitu ya kalau nggak cukup mah ovennya atau loyangnya. Terus siapkan air dan olesi dengan air di atasnya sambil ditekan-tekan dengan jari supaya berpori ya. Ini kalau di toko-toko mah ada alatnya ya supaya berpori. Cuman di sini aku nggak punya alatnya. Jadi wayahna dengan jari-jari aku aja karena aku juga udah cuci bersih tadi ini tangan aku ya. Ini dikasih air ya teman-teman. Tuh air sama jari aku ditekan-tekan jadi berpori ya. Pokoknya jangan khawatir, tangan aku udah bersih ya, dicuci tadi sebelumnya. Nah, ini si loyang sudah panas, kemudian kita letakkan aja begini tuh si tamisnya ya. Seperti ini. Nah, ini tamis kan udah kita lebarkan barusan ya. Dan ditekan-tekan atasnya dengan jari supaya berpori. Kemudian sekarang kita panggang aja itu seperti ini teman-teman. Ini api bawah dan suhu 180 ya. Ini dipanggang ya tidak lama ya, paling 2 menitan teman-teman atau mungkin kurang ya karena apinya besar dan aku simpan rak paling bawah. Kalau sudah matang yang bawah nanti aku nyalain yang atas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah matang yang api yang bawah nanti aku naikin api atas. Kalau sudah matang semuanya baru diangkat seperti ini tuh teman-teman. Warnanya sudah cantik keemasan ya, kuning keemasan dan wangi sekali ya teman-teman. Nah, daripada beli mending bikin aja di rumah ya. Nah, aku mah semenjak aku tahu ya cara buatnya, aku mah sering bikin di rumah ya teman-teman. Tapi terkadang juga kalau pagi-pagi misalkan akunya males ya beli gitu ya. Karena roti ini mah ya kalau di Arab pagi-pagi tuh udah muka ya teman-teman, dari jam 5 subuh sampai jam 11 siang ya teman-teman. Dan ini rotinya murah banget kalau beli mah teman-teman. Jadi cuma 1 real gitu ya satunya itu. Tapi kalau mau pakai isian keju misalkan atau apa gitu, coklat gitu, nanti itu harganya beda lagi ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada isian mah ini cuma 1 real ya teman-teman. Cuman di sini aku sering bikin ya sekarang mah di rumah gitu ya. Tapi terkadang juga beli sih. Oke teman-teman, jadi inilah hasilnya ya seperti ini teman-teman.
Untuk tekstur lembut sekali, dan ini dicocolkan sama kacang fullnya, mantap banget. Untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam boleh ya teman-teman. Wajib cobain ya buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada. Jikalau tidak ada kacang fullnya seperti ini, bisa diganti dengan kacang polong ya, atau kacang-kacang biasa, atau kacang lentil ya teman-teman, atau edes di sini namanya. Pokoknya mah enak banget ya teman-teman, wajib cobain, ini mantep buat sarapan pagi. Oke teman-teman, sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicobain ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.